Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini melemah 0,94%, tutup di 7394,24. Seperti yang dibahas kemarin dengan IHSG tutup di bawah 7480 setelah sempat naik sampai ke atas 7,5. Berarti di situ ada rejection dan membuktikan bahwa area 7480 7,5 masih direspon sebagai area resisten. Dan benar hari ini dilanjutkan dengan koreksi. Nah, kalau kemarin tutup di bawah 7480, maka dalam waktu dekat ke depan lebih besar peluang untuk terkoreksi dalam jangka pendek ya. Nah, hari ini koreksi. Kemudian area yang memungkinkan untuk jadi pantulan ketika nanti IHSG atau dalam waktu dekat ke depan, kalau di minggu ini ya sisa besok hari Jumat ya, itu di area yang di marking warna hijau ini sekitar 7300-an. Jadi semoga nggak usah pakai banyak drama. Kalau besok mau lanjut, maksudnya mau lanjut turun ya silahkan, nggak apa-apa. Kita tunggu di area hijau-hijau ini ya, mudah-mudahan sih mantul di area hijau ini, karena area hijau ini adalah area base dari rally yang nge-breakout area resisten minor ini gitu sih, kurang lebih seperti itu. Jadi tetap yang lagi trading pasang stop loss dan trailing stop ya biar aman. Kemudian jangan lupa jualan kalau udah cuan. Setelah sekarang kita lanjut bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Masih ada banyak, beberapa sih ya, kita bahas yang cukup menarik supaya nggak terlalu panjang. Berikutnya saham yang pertama adalah BNGA. Ini adalah saham yang masuk ke dalam rekomendasi tanggal 12 bulan 12, jadi Harbolnas nih. Bener sih hari ini Harbolnas tadi sempat turun ya. Low-nya sempat nyentuh 1775 dan tutupan di 1785. Strategi yang ada di rekomendasi tanggal 12 Desember adalah beli ngantri di 1730. Belum dapat barang, jadi diantriin situ dulu nggak masalah sih ya. Stop lossnya kalau tutup di bawah 1720 dan target TP1 ada di 1880. Kemudian saham kedua ada GJTL. Hari ini candlenya lower high lower low, nyentuh level pullback di 1145 1140. Ini sih sebenarnya area beli ya, cuman karena stop lossnya di bawah 1080, maka jadinya saya pilih entry buy-nya atau pasang antrian buy-nya itu di 1120 supaya nggak terlalu jauh stop lossnya. Jadi buat bapak ibu yang nggak masalah pasang entry atau pasang order beli di 1140 1145 ya silakan. Saya pilih di 1120 biar nggak terlalu jauh aja. Dan biar agak santai aja gitu ya. Kemudian stop lossnya di bawah 1080 dan target TP1 1210, TP2-nya di 1290. Berikutnya PTBA. Doji candle hari ini masih inside bar, masih bisa diantriin di 2750. Buat yang belum punya barang, harusnya sih ini udah punya barang sih ya, karena sempat ada rekomendasi juga di bulan November dan stop lossnya kan di bawah 2650 tuh. Kemudian nggak turun ke bawah 2650, jadi harusnya masih punya barang. Buat yang masih punya barang ya disimpan dulu aja, masih aman selama nggak tutup di bawah 2650. Dan buat yang belum punya silakan antri dulu di 2750 nggak apa-apa, supaya nggak terlalu banyak risikonya. Targetnya mudah-mudahan lancar ke 3270 ya, target full cycle yang belum dites. Next ada BBNI. Ini saham kemarin sih ya, muncul di rekomendasi kemarin. Belinya di 4990. Kalau misalnya kemarin udah pasang antrian beli atau tadi pagi ya udah dapat barang sih. Hari ini tutup di 4880. Nggak masalah disimpan, masih aman selama nggak ke bawah 4710. Jadi kalau BBNI-nya ke bawah 4710 boleh boleh incer area untuk belinya lagi di 4560 dan 4400 gitu ya. Semoga lancar ke target 5800-an. Kemudian saham berikutnya ada ERA, saham yang muncul di rekomendasi tanggal berapa ya? 2 hari lalu? Lupa saya. Tanggal 12 kalau nggak salah sih. 12, tanggal 10. Terus belum dapat barang karena strateginya ngantri di 404 ya belinya. Stop loss kalau tutup di bawah 386. Jadi kalau misalnya udah ada yang punya barang kemarin beli di 426 misal atau 424 ya
stop lossnya di bawah 416 dulu. Jadi hari ini masih bisa di hold karena hari ini tutup persis di 416, nggak turun di bawah 416 ya. Kalau kena stop loss, antri di bawahnya di 404, baru stop lossnya di bawah 386, dan target TP1 di 444 sampai 454. Berikutnya ada Pewon. Nah, Pewon hari ini masih melemah, ternyata melemah 2,4%, tutup di 406. Jadi hari ini ngetes 402 ya buat yang udah punya barang, karena sebelumnya pernah ada strategi beli di 414 atau 416. Masih bisa di hold. Stop lossnya kalau tutup di bawah 400. Jadi kalau tutup di bawah 400 exit dulu sih nggak apa-apa ya. Kita tunggu di area bawahnya lagi gitu. Mudah-mudahan sih mantul besok atau dalam waktu dekat ke depan. Berikutnya ada gudang garam. Nah, gudang garam perrokokan ada sentimen positif yang muncul sih tadi ya. Cukai rokok tahun depan katanya nggak naik menurut berita yang tadi muncul. Jadi mudah-mudahan jadi sentimen positif. Ini kalau cerita trennya masih downtrend, masih bearish ini si gudang garam, strukturnya masih turun. Kemarin sempat ada strategi yang muncul di rekomendasi belinya ngantri di 13.100 dan belum dapat barang. Jadi saya pilih antri di 13.100 dulu untuk belinya. Kemudian stop lossnya kalau tutup di 12.500 atau lebih bawah. Mudah-mudahan berhasil ke 15.000 setelah nyamperin 13 ribuan dulu. Gitu ya. Next ada BBRI melemah 2,7% hari ini. Tutup di 4260, balik lagi ke area beli yang ada di strategi yang dikirim di rekomendasi beberapa hari yang lalu ya. Yang jelas ini ceritanya masih sama, si BBRI masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 4090, dan buat yang belum punya barang kemudian berminat, besok bisa langsung dibeli ini BBRI-nya. Ya, bisa langsung dibeli, stop loss-nya ya kalau tutup di bawah 4090. Targetnya mudah-mudahan bisa ke 5000 lagi dengan lancar. Terus Inco berikutnya mantap hari ini, tutup menguat 4% di 3900. Strateginya muncul ada di rekomendasi tanggal 9 Desember. Belinya di 3600, persis low-nya tanggal 9 ini di 3600. Jadi buat yang misalnya ngantri di 3600 mungkin nggak dapet, nah itu waktu market lagi jalan di tanggal 9-nya di harga sekitaran 3620 3630, saya sempat ingetin boleh dibeli gitu ya. Boleh dibeli dengan stop lossnya tetap di bawah 3510 dan mudah-mudahan bisa lancar ke 4000. Ini ceritanya masih aman disimpan buat yang udah punya barang. LIT sell-nya sementara ini kalau mau langsung pasang ya boleh di bawah 3690, emang agak jauh tapi angkanya di situ karena hari ini bikin outside bar dan ini jadi pullback. Kalau kita lihat dari low 3510 sampai sekarang, ini higher low, ini inside bar, ini higher low, ini higher low, ini outside bar ya. Tinggal lihat besok sih lanjut naik atau bikin inside bar. Yang jelas kalau turun ke bawah 3690 silakan exit dulu, nggak masalah, atau bisa dipantau di sore-sore besok ya, closing di bawah 3820 atau di 3800 3790 gitu misal closingnya besok, exit dulu nggak apa-apa sebagian. Itu strateginya, mungkin gitu sih infonya ya. Lanjut kita bahas saham yang di request ada di kolom komen. Ada beberapa saham. Saham pertama ada WINS, Wins. Oke lah ya. Wins ini analisanya enak kayak gini aja sih. Kita zoom out, lihat view ya setahun terakhir atau enggak dari April sampai sekarang. Ini kelihatan range pergerakan harganya ya. Kalau dari pucuk bawah atau shadow yang paling bawah ini ya di 384, tapi ada area-area yang lebih signifikan untuk ditandai atau lebih menarik untuk ditandai, misalnya di 446 ini ya, area sini, ini area pullback di sini, terus direspon jadi support, ini juga direspon jadi support, ini juga direspon jadi support, jadi support, dan hari ini dites. Kalau misalnya lagi pegang barang, cukup perhatikan area 446. Kalau misalnya tutup di bawah 446, pertimbangkan exit dulu ya, karena hari ini udah tutup di bawah hari ini tutup di 450, tutup di bawah lowest close selama
April sampai sekarang kelihatan ya, dari April sampai sekarang sampai hari kemarin lah, sampai tanggal 11 lowest close-nya itu ada di 454. Hari ini tutup di 450, berarti tutup di bawah lowest close. Ada harga penutupan yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Gampangnya lihat pakai line chart. Nah ini ya, kelihatan tuh kan. Jadi kalau masih punya barang dan masih mau simpen, perhatiin area 446, sorry, tutup di bawah 446, pertimbangkan exit dulu sih ya, itu sih. Atau kalau mau langsung pasang LIT sell untuk stop loss, boleh di bawah 434, kasih space atau kasih toleransi dikit, begitu. Mudah-mudahan sih mantul. Tapi kalau turun dan tutup di bawah 446 atau 440 ya harus diterima. Gitu. Next, MLPL yang hari ini melemah 3,9%. Kalau kita lihat tren, ya masih uptrend lah, jelas ya kelihatan. Pullback terakhir masih di bawah sih. Pullback terakhirnya itu, oh enggak ding, ini inside bar. Ya bener, pullback terakhirnya itu masih di bawah sini malah. Ya, jadi yang menarik perhatian saya adalah ini ada resisten minor di 99. Dia di breakout di tanggal 15 bulan 10, 15 Oktober. Nah, waktu breakout, dalam proses breakoutnya itu ada imbalance-nya juga. Jadi menunjukkan kalau breakoutnya ini strong. Ya dibuktikan dengan setelah breakout harganya cukup lancar naiknya nih, kenceng naiknya. Kemudian area yang saya marking hijau ini memungkinkan atau bisa dijadikan area untuk taruh order beli. Nah, apakah di beberapa hari kemarin nggak ada sinyal beli? Ada sinyal beli di sini. Sinyal belinya itu muncul di tanggal 5, tapi saya kurang suka karena langsung tinggi aja tutupnya. Karena kalau di sini ada sinyal beli, targetnya cuma sampai ini nih, cuma sampai 130-an dan udah disamperin juga targetnya langsung. Jadi saya kurang suka. Dan kalau misalnya saya pengen beli MLPL, saya lebih pilih tunggu di area hijau ini nih, tunggu di area hijau, ada setup baru beli. Kalau sekarang pilih nunggu ya, gitu. Pilih nonton dulu saya kalau sekarang, karena memang belum ada setup yang enak, harga jalan turun, belum ada setup yang enak atau tanda bullish reversal yang enak gitu ya. Area beli yang menunjukkan area demand itu masih di bawah, agak bawah lah dibandingkan dengan lowest bulan Desember atau beberapa bulan, 2 bulan terakhir ini gitu. Mudah-mudahan menjawab. Berikutnya Harum. Si Harum ini agak menarik sih. Kalau strukturnya masih turun dia, cuman diperhatikan selama tahun inilah ya, itu cenderung sideways. Karena dia memang turun, strukturnya downtrend, break structure turun terakhir itu waktu breakdown dan tutup di bawah 1075. Ya, betul 1075. Dan habis itu naiknya bikin naiknya sekaligus dia ambil inducement, ada setup juga dan bisa dimanfaatkan. Kemarin ini sempat turun lagi nyampe ke area belinya. Kalau misalnya saya ambil setupnya itu di sini, berarti begini, berarti area belinya ada di 1140. Nah, stop lossnya di bawah 1050. Tapi sebelumnya itu pernah sih, seingat saya pernah loh ada rekomendasi Inco ya. Tapi udah kena target sih, kena target TP2, udah target TP2 nya 1455. Nah, setelah nyampe target TP2 kan dia langsung turun tuh. Setup ini pun stop lossnya sama-sama di bawah 1050. Jadi kesimpulannya adalah selama nggak turun ke bawah 1050, ini masih aman. Kalau misalnya pengen beli nggak apa-apa ya, hitungannya kan di dekat area support juga, di dekat area bawah. Jadi cukup rendah risikonya dengan target yang bisa incer 1300 atau bahkan sampai 1450-an lagi. Begitu sih, mudah-mudahan sih bisa lanjut naik ya. Hari ini candlenya ninggalin butut bawah meskipun di dalam inside bar. Begitu ya. Setelah Harum ada Telkom.
Si Telkom candlenya small body candle merah dan inside bar. Setidaknya dia nggak tutup di bawah 2820 sih. Kemudian kemarin itu breakout 2820, breakout inside bar juga, inside bar yang di sini ya. Misalnya udah punya barang nih, udah punya barang si Telkomnya, cukup jagain di 2730. Kalau ke bawah 2730 bisa incer area beli di bawahnya lagi. Gitu sih. Mudah-mudahan sih bisa lanjut ke 3000 ya. Atau ya kalau ke bawah 2730 ya incernya minimal 2660 sama di 2580. Stop lossnya baru di bawah 2,5. Targetnya pertama 3000, kedua 3300-an. Nah, high validnya ini Telkom ada di 3280. Ini kan strukturnya masih turun ya, Telkom masih downtrend. High validnya 3280. Selama dia belum berhasil breakout dan bertahan di atas 3280, maka si Telkom strukturnya masih downtrend dan belum berubah. Harus breakout 3280 dulu. Itu sementara ini. Dan kalau ternyata turun dan tutup di bawah 2500, ada break structure baru, high validnya geser ke bawah sih. Tapi artinya ya itu lanjut downtrend. Itu ya. Semoga menjawab. Selanjutnya kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Jumat ya. Ya benar, Jumat 13 Desember 2024. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa bikin langsung ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama ada BTPS. Oke, BTPS saham yang pernah masuk rekomendasi beberapa waktu yang lalu. Strateginya kemarin itu adalah beli ngantri 920 dan stop loss di bawah 875, target TP1 1020. Hari ini melemah 2,1% dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya, dan masih inside bar, masih di dalam range candle tanggal 6. Jadi belum ada perubahan yang signifikan, maka strateginya masih bisa berlaku strategi yang ada di rekomendasi beberapa hari yang lalu ya. Jadi Bapak Ibu yang minat dan belum pasang order beli BTPS, silahkan bikin order belinya di 920 pakai GTC order biar nggak lupa. Jadi bisa pasang sekarang juga. Dan stop lossnya kalau tutup di bawah 875 ya. Kemudian targetnya TP1 ada di 1020. TP2 1100-an. Mudah-mudahan sih berhasil ke 1100, tapi setidaknya ke 1020 udah lumayan juga. Ya. Saham kedua ada SMDR, saham yang pernah masuk rekomendasi juga beberapa hari yang lalu. Kayaknya kalau saya nggak salah ingat tanggal 10 deh. Strateginya adalah beli ngantri di 280, terakhir masuk di situ. Dan karena belum ada pergerakan yang signifikan, hari ini malah mendekat ke 280 ya. Jadi diingetin aja lagi gitu, buat yang belum pasang order dan minat beli SMDR, silahkan pasang order beli di 280. Stop lossnya kalau tutup di bawah 268, jadi tutup di 266 atau lebih bawah baru cut loss. Target TP1 ada di 368 ya. Saham ketiga si WIIM. Nah, WIIM ini menarik. Yang pertama ada sentimen positif untuk emiten rokok ya, tentang cukai. Yang kedua, nah ini dulu deh, zoom out dikit dulu. WIIM ini strukturnya masih turun, trennya masih downtrend, masih bearish. Kemudian karena masih bearish, yang perlu dilihat adalah low di 71 berapa nih, 5 ya, 15 apa 10 di 710. Low di 710 itu apakah jadi low valid atau enggak, artinya waktu naik ini sudah ambil inducement atau enggak. Oke, ini lower high lower low, outside bar ding, ini outside bar juga, berarti minimal naik ke atas 790 berarti retracement dimulai. Dan di sini ada candle merah, candle hijau, dan ditutup di 825 pada tanggal 6 Desember. Ini ada setup dominant break. Udah ambil inducement dan ada dominant break, maka ada setup yang bisa dipakai dan dijadikan strategi. Strateginya sederhana. Belinya ngantri di 770 kok 780 sih. Belinya ngantri di 770 ya. 770 atau 765, 770 aja lah.
Terus stop lossnya kalau tutup di bawah 710 tutupan ya. Kalau tutupannya di bawah 710. Karena kalau tutupan di bawah 710 ini ada break structure turun baru, ada post turun baru dan lanjut bearish. Maka mesti diperhatiin tuh area 710-nya. Dan target TP1 ada di 900, target TP2 di 1010. Mudah-mudahan sih nyampe 1010. Ini ceritanya high valid ada di sini. Benar, 1325. Sejauh. Jadi mudah-mudahan bisa bahkan bisa nyampe ke target full cycle di 1200 ya. Tapi setidaknya sih kalau dapat barang di 770 terus jalan ke 900-an udah lumayan sih ya. Gitu. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok hari Jumat 13 Desember 2024. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada request dan ada yang mau disampaikan, tulis langsung di kolom komen. Dan jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, klik tombol like dan share ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum, gratis kok ya. Dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan update video dari kami. Terima kasih, saya Evan. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.